Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2. Perkenalkan, nama saya Solikin Dalil, LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta, dengan NIM 25321211900. Saat ini saya bekerja di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai guru pendidikan agama Islam. Hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 12 TJKTA dengan materi pernikahan dalam Islam. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik, tepuk tangan dulu. Nah ini, alhamdulillah kita awali untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita dengan berdoa dulu. Minta tolong ketua kelasnya, Mas Firdaus, bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Di sini saja, Mas, di sini. Sebelum mengawali pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Terima kasih Mas Firdaus, silahkan bisa kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, tentunya kita sebelum pembelajaran kita mulai, setelah kita berdoa, ya, kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan. Nah, ini ya juga yang paling penting, ya, harus senang dulu, ya, jangan sedih. Coba tersenyum, ya. Selanjutnya, ya, kita akan presensi dulu untuk kehadirannya, ya. Silahkan nanti yang kita panggil bisa angkat tangannya, hadir Pak, gitu ya. Baik, yang pertama Aprilia Sekar, hadir ya. Oke, yang berikutnya Bintang Nur, oke, Bintang Nur, saya berdiri biar kelihatan. Dava Khairuddin, hadir ya. Enggar Yuwana Bintara, hadir. Maria Ulfa, Niko Trita Pamungkas, hadir, alhamdulillah. Rahayu Arum, Reno Aditama, oke. Berikutnya adalah yang terakhir Zakia, hadir, alhamdulillah semuanya bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, setelah kita absen dan semuanya bisa hadir, kita agar meningkat tentunya rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan untuk seluruh siswa bisa berdiri, kita menyanyikan bersama-sama. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku,
tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik, terima kasih. Silahkan kembali duduk. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini biar nasionalisme kita tambah ya. Berikutnya ya, anak-anak masih ingat enggak dengan pembelajaran kemarin? Tentunya kita kemarin sudah mempelajari ya, pembelajaran terkait dengan adab dalam bertetangga. Sudah paham ya? Ya, jadi bagaimana adab dalam bertetangga? Kita sebagai tetangga itu seperti apa? Mulai dari lisan kita atau ucapan kita, perilaku kita kepada tetangga. Nah, ini alhamdulillah sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, pertemuan yang hari ini kita akan bahas terkait dengan pernikahan dalam Islam. Apa pernikahan? Tentunya nanti akan kita bahas. Ya, sudah pernah dengar kata pernikahan ya? Sudah ya? Pengen menikah? Belum. Ya, pengen tapi besok. Tapi belum. Ya, jangan sekarang. Ya, baik berikutnya. Ya, ini yang pertama tentu kita dalam mempelajari pernikahan ada tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama peserta didik mampu menjelaskan hukum nikah. Nah ini harus nanti paham terkait dengan hukum nikah. Apa hukum nikahnya? Nanti akan kita pelajari. Yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan syarat dan rukun nikah. Jadi menikah itu ada syarat dan rukunnya, tidak asal menikah. Ya, antara laki-laki dan perempuan tidak seperti itu. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan tujuan pernikahan. Jadi menikah itu ada tujuannya, ya, tidak hanya asal menikah saja. Berikutnya, ya, nih, ya, nih ada pertanyaan, mengapa peserta didik ya perlu ya memahami hukum pernikahan? Ya, kenapa peserta didik ya perlu memahami hukum pernikahan? Gimana, Mas? Ya, karena agar dapat siap dalam pernikahan. Ya, agar siap dalam mempersiapkan pernikahan. Karena besok tentunya kita akan menikah. Ya, jadi yang kedua ada apa dampak positif dari pernikahan? Apa? Mempunyai keturunan. Tentu biasanya ketika kita ada orang yang menikah itu pengennya punya keturunan. Ini adalah salah satu nanti yang akan kita bahas juga. Nah, baik, biar nanti sebelum materi kita sampaikan, kita belajar ada yang lagi viral ini, ya, apa? Tepuk sakinah. Kita akan bersama-sama. Silahkan bisa berdiri. Nah, kita coba untuk tepuk sakinahnya, ya. Baik. Yo. Dang. Biar rileks sebelum pembelajaran. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah. Oke. Silakan duduk kembali. Nah, ini sebagai apa ya? Sebagai motivasi nanti dalam pernikahan, salah satunya nanti dalam materi kita ada tujuannya ya, untuk sakinah. Lah apa itu sakinah dan sebagainya? Ya, kita akan sampaikan lewat video pembelajaran. Silahkan diperhatikan. Berikut video pembelajarannya, diperhatikan. Semua orang berharap mendapatkan sukses atau kemenangan.
Manusia akan hidup dalam dua alam, yakni dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan bermakna jika salah satu sisinya hilang. Sukses atau kemenangan bukanlah suatu yang tiba-tiba, melainkan sebuah pencapaian yang perlu perencanaan yang matang. Sukses berarti kita telah berpindah dari menjauhi Allah menjadi dekat dengan Allah, berpindah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, berpindah dari akhlak sayyi'ah menjadi akhlak mahmudah, berpindah dari malas beribadah menjadi giat beribadah, dan lain sebagainya. Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang diliputi sakinah atau ketentraman jiwa, mawaddah atau rasa cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan agar kita semua senantiasa mengingat kebesaran Allah. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan bagaimana yang termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah akan melapangkan rizki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga. Bahkan Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia. Beberapa tujuan pernikahan. Nah, ini tujuannya ya. Sebagai berikut. Tujuan pernikahan. Pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup. Ketenangan hidup. Yang ketiga, tadi ya, ketenangan jiwa. Orang yang menikah bertujuan untuk membentengi akhlak. Yang keempat, pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Ini keturunan yang soleh solehah tadi sudah disampaikan. Orang yang menikah bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Usul asalnya mubah ya. Kita sepakat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, ada fisiknya, kesiapan mental ataupun akhlak. ada kesiapan mental, Karena itu, akhlak. Hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, Ini hukum nikah mubah, bisa jadi beberapa. haram dan makruh. Adapun yang termasuk rukun pernikahan menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut. Pertama, ada calon suami. Yang kedua, ada calon istri. Yang ketiga, wali, yakni bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat. Yang keempat, dua orang saksi, serta yang kelima, ijab dan kabul. Nikah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan hadis memiliki hikmah yang sangat besar, diantaranya sebagai berikut. Pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat,
terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Serta yang kelima, terjalinnya silaturahim antar keluarga besar pihak suami dan keluarga besar pihak istri. Perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Yang kedua, memelihara keturunan dan memperbanyak umat. Yang ketiga, mencegah masyarakat dari dekadensi moral dan penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti pasangan. Yang keempat, melahirkan ketenangan jiwa dalam meniti jalan takwa. Serta yang kelima, memperkokoh dan memperluas persaudaraan. Baik, sudah kita perlihatkan atau video pembelajaran terkait dengan pernikahan. Tadi sudah ada dasarnya juga, ya. Ada juga hukum nikah. Tadi disebutkan apa? Mubah. Pada awalnya mubah, tetapi nanti akan bisa menjadi wajib, akan menjadi sunnah, akan bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Nah, itu nanti ada sebab-sebabnya. Karena dalam pernikahan ini ya tidak hanya antara laki-laki dan perempuan. Tadi ada syarat-syarat nikah ya. Syarat-syarat nikah ada salah satunya laki-laki atau perempuan, ada calonnya. Ya. Jadi kalau nikah itu harus ada calonnya ya. Tentunya ya, kita kalau dalam Islam ya nikahnya adalah laki-laki dan perempuan ya. Karena beberapa informasi beredar itu ada orang yang menikah laki-laki dengan laki-laki, sudah tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Perempuan menikah dengan perempuan, bahkan ya Pak Solikin pernah membaca, pernah melihat itu menikah dengan barang. Ya, menikah dengan barang karena saking cintanya ya, saking sukanya dengan barang tersebut sampai menikah dengan barang ya. Di luar negeri ya tentunya, kalau di negara kita alhamdulillah masih ya laki-laki dan perempuan ya. Semoga tidak ada di kaumnya Nabi siapa? Nabi Lut ya. Nah, itu ada laki-laki roh perempuan ya. Perempuan roh perempuan, lanang roh lanang, wedok roh wedok. Setelah ini sedikit materi kita sampaikan ya. Siapa yang belum mengerti dan ya mau bertanya silahkan. Bagaimana perkenalan dulu Mas siapa? Mas Gilang Ramadan. Mas Gilang, silahkan Mas Gilang. Bagaimana prosesi pernikahan dalam Islam? Ya, nih Mas Gilang menanyakan prosesi pernikahan dalam Islam. Pernah melihat prosesi pernikahan? Pernah, ya. Jadi contoh ya, kalau saya contohkan misalnya ya, ini coba Mas, kamu hadap sini Mas. Ya, kamu hadap sini. Kamu hadap sini juga berdua. Nah, berdua. Ya. Ini hadap sini juga. Oke. Contohnya seperti ini. Ya, contoh ini mempelai perempuan. Contoh, yang mau tak ganti. Ini mau diganti sing cewek? Enggak usah. Mempelai perempuan, mempelai laki-laki. Ya. Biasanya ada Pak Naib pencatat dari KUA. Ya. Ini sebagai orang tuanya. Ya. Ya, ini walinya Mas yang menikahkan kamu. Ya. Jadi prosesnya seperti ini. Terus ada 2 orang saksi. Ya, saksinya sana. Ya, di sini satu, di sini satu. Jadi posisinya seperti ini. Ya. Boleh yang menikahkan, harusnya yang menikahkan itu wali. Ya, orang tua itu wajib menikahkan, tapi terkadang prosesnya gini. Ya, wali menyerahkan kepada Pak Naib. Gitu? Iya. Akhirnya yang menikahkan Pak Naibnya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Jadi orang tua tidak mau nah, ini sebagai calon bapak Mas, ya, harus belajar menikahkan anaknya. Ya, itu ada anak wedok, ya, anak perempuan yang nikahkan kalian. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini nanti yang menikahkan. Jadi contoh salaman Mas, berjabat tangan. Nah, ya, contoh ini ya, saya nikahkan. Nah, ngono kuwi. Ya, ini saya nikahkan, ya. Misalnya namanya Siti Bilqis dengan ya, anak ini misalnya, ya, dengan mas kawin apa seperangkat alat dan sebagainya
dibayar tunai. Nah ini baru saya terima nikahnya dan sebagainya. Saya bayar tunai enggak ya? Ada ikrarnya, serahkan ke Pak Naib, misalnya Naibnya ini, ya nikahnya Naib. Wes, sesuai ini. Yang nikahkan Pak Naib. Ya, setelah itu ada khutbah nikah dan sebagainya. Nanti ada doa. Ya, yang doakan yang paling bagus siapa? Walinya. Ya, ini rata-rata walinya nggak bisa, wis pasrah dengan Pak Naib. Paham gitu Mas Gilang? Yang baik, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan penugasan kelompok. Kita akan bagi kelompok ya. Ya, nanti berhitung 1 sampai 4 ya. Nanti untuk pembuatan kelompok. Gitu ya. Ya, nanti akan saya mulai dari sini ya. 1 2 3 4 muter. Ular ya. Nah, setelah selesai nanti kelompok 1 silahkan nanti di sini, kelompok 2 di sini, 3 4. Paham? Ya, nanti akan kita berikan tugas LKPD-nya. Silakan berhitung 1 1, 2, 3, 4, 1, ya. 2, 3, 4, 2, 3, 4. 1. 4. Oke, silakan yang 1 bisa pindah ke sini, yang 2 ke sini, 3 4. Silakan bisa berpindah. Nah. Sudah menempati? Kita akan bagikan tugas kelompoknya. Kita bagikan dulu tugas kelompoknya. Sudah menerima semua? Sudah ya? Ya. Nah. Setelah sudah menerima, ya, silahkan, itu ada 3 permasalahan ya. Bacalah dengan teliti setiap soal yang ada, diskusikan jawaban kamu dengan teman sekelompokmu ya. Yang ketiga nanti presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nomor 1 sudah ketemu? Sudah. Ya, salah satu nulis, yang lainnya bisa mencari dari sumber buku, boleh pakai HP, boleh. Kelompok 2? Aman. Sudah? Dapat 1? Sudah, silahkan ditulis salah satu yang nulis, yang lainnya bisa mencari. Kelompok 3 ya ini. Kelompok 3. Didiktekan nggak apa-apa, kayak cilik banget itu ya, dibesarin. Nah, dibesarin. Sekaligus nanti ditunjuk yang mempresentasikan salah satu saja. Sebelum presentasi sambil diperlihatkan dulu untuk presentasinya seperti ini. Setiap kelompok menyiapkan pertanyaan kepada kelompok yang tampil di depan. Jadi nanti silahkan 1 pertanyaan saja nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, ya, pertanyaan tidak boleh keluar dari materi. Jadi berkaitan apa yang dibahas kita pada hari ini. Ya. Ya, kelompok yang tampil ya harus menjawab pertanyaan. Oke. Jadi harus menjawab pertanyaan. Entah nanti bisa atau tidak, yang penting dijawab. Nanti untuk melengkapi nanti di bagian berikutnya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap ya. Kita mulai dari kelompok 1 untuk presentasi dulu. Silahkan. Nanti perkenalkan dulu, kami dari kelompok 1, nama siapa gitu. Silahkan. Baik, diberikan tepuk tangan dulu untuk ya. Berdiri aja. Ya, berdiri ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang pernikahan. Pertanyaan pertama, berdasarkan hukum Islam dan undang-undang negara, apakah wanita bisa
mengajukan perceraian, dan secara hukum Islam bagaimana status dari pernikahan mereka jika tetap dilanjutkan? Ya, Monica berhak mengajukan perceraian dan pernikahan tersebut tetap sah secara hukum Islam sampai adanya persetujuan cerai dari pengadilan agama. Soal kedua, jika pernikahan antara Asrifa dan Sony tetap dilangsungkan tanpa wali nasab, apakah tetap sah berdasarkan pada syarat dan rukun nikah? Secara umum, pernikahan tetap sah dan berlaku apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi tanpa adanya wali nasab, akad tersebut tidak dianggap sah menurut syariat Islam. Untuk memastikan kesabahan, disarankan mengikuti prosedur yang sesuai dengan syariat dan mendapatkan wali yang sah, baik dari keluarga maupun wali hakim. Soal yang ketiga, sikap apa yang seharusnya diambil oleh putra dalam menghadapi permasalahan ini? Putra sebaiknya berdialog dengan orang tua secara baik, menjelaskan bahwa dia ingin menikah kesiapan lahir dan batin. Ia juga perlu memperbanyak doa dan meminta petunjuk kepada Allah agar diberikan keputusan yang baik. Putra harus menikah atas dasar kesiapan, keikhlasan, dan tanggung jawab, bukan karena paksaan atau tekanan dari keluarga. Perkenalkan, nama saya Frida Sekar. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang sebaiknya dilakukan jika seseorang ditekan untuk menikah padahal belum siap? Satu, yeah. Silahkan bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Tugasnya mana? Kami terima kasih. Masalahan di sini ya, yang harus kita selesaikan. Yang pertama ya, terkait dengan hukum nikah. Jadi hukum nikah itu nanti akan seperti apa? Ya. Yang pertama tadi terkait dengan menikah yang umurnya 25 tahun ya, menikah dengan siapa? Amir. Umurnya berapa? 36 tahun. Ya, ketika menikah ternyata ya selama 3 tahun ya Amir ya tidak memenuhi kewajiban, baik mungkin bisa menafkahi secara batin atau lahir dan batin atau mungkin ekonomi dan sebagainya. Termasuk ini ada yang namanya KDART, kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hukum Islam ya, undang-undang negara, apakah menikah bisa ya, mengajukan perceraian? Tadi rata-rata menjawab bisa ya, bisa mengajukan perceraian. Karena apa? Ya, adanya KDART 1. Yang kedua, tidak dinafkahi. Itu boleh mengajukan perceraian. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah? Sudah ya. Baik. Kalau sudah, kita akan lanjutkan. Berdiri dulu sebelum kita melakukan penilaian terakhir. Ya. Tepuk semangat ya. Biar tambah semangat. Coba 1 2 3 4 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Biar rileks, duduk kembali ya. Kita akan lanjutkan untuk yang terakhir sebelum nanti kita akhiri pembelajaran. Kita ada pengerjaan soal ya, evaluasi akhir belajar ya. Nanti silahkan jawab soal kalian dengan benar. Ini ada soal kita bagikan ya. Silahkan, waktunya kita batasi ya, segera dikerjakan. Tidak boleh menggunakan HP-nya ya, HP-nya disimpan dulu. Tadi kalau pas diskusi boleh, tapi kalau ini tidak boleh menggunakan HP. Disilang yang benar dari beberapa soal yang sudah kita sajikan. Silahkan. Depan sini. Ya, baik. Kalau sudah semua, tentunya kita sudah mempelajari materi pada hari ini. Ya, tentu kita simpulkan ya materi pada hari ini. Jadi pernikahan itu ya adalah suatu ibadah
yang memang asal mulanya tidak wajib, mubah. Ya, tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha untuk meneladani beliau. Artinya apa? Kita berusaha untuk menikah. Pernikahan ini juga adalah ibadah yang merubah dari yang haram menjadi halal. Selanjutnya, karena kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, mari kita mohon kepada Allah tentunya kita agar dimudahkan dalam segala urusan-urusan kita, ya, dan dimudahkan dalam kita pembelajaran, ya. Tapi sebelum kita doa, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas sebuah materi yang sangat luar biasa terkait dengan sejarah perkembangan Islam, ya. Kita bagaimana Islam berkembang mulai dari Arab, ya, berkembang di Timur Tengah, bahkan sampai berkembang di negara kita Indonesia tercinta. Baik, kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Monggo, silahkan Mas Ketua bisa memimpin. Nakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Mas Firdaus, silahkan bisa kembali. Alhamdulillah, rangkaian pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Terima kasih dari Pak Solikin, banyak kesalahannya, ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.